Welcome back podcast Uluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Uluya, kembali lagi di channel podcast Uluya di channel YouTube IAI Uluya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu istimewa di podcast kita kali ini dengan dua narasumber kita, yakni boleh diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nurlailatul Hasanah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Dan di samping Mbak Lala. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumalasari atau biasa dipanggil dengan Bu Dewi. Kebetulan di sini saya sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah. Ya, dari perkenalan Bu Dewi tadi, pasti Sobat Uluyah tahu kita ini dari prodi apa? Ya, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya sebagai host akan memandu untuk rangkaian acara kita kali ini. Nama saya Lailatul Syukriya Az-Zahra atau biasa dipanggil dengan Ila. Kebetulan saya juga mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Untuk selanjutnya nih kita akan sharing-sharing ya Bu, Mbak Lala mengenai tentang ekonomi syariah. Boleh dijelaskan sedikit nih Bu Dewi tentang Prodi Ekonomi Syariah yang ada di IAI Uluya ini? Oke. Prodi Ekonomi Syariah IAI Uluya adalah salah satu dari dua prodi yang ada di Fakultas Syariah. Iya. Prodi Ekonomi Syariah bertujuan untuk mencetak lulusan ekonomi syariah dengan dibekali keterampilan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Tidak lupa juga dengan amalan Nahdiyah. Ya. Seperti itu. Boleh tahu nih Bu Dewi, di ekonomi syariah ini apa saja sih yang bisa kita pelajari di prodi ini? Apa ada teori-teori yang perlu dipelajari nih di ekonomi syariah ini? Ya. Jadi di Prodi Ekonomi Syariah kita tidak hanya belajar tentang ekonomi syariah saja, tetapi kita juga belajar tentang ekonomi secara umum. Ya, tidak lupa juga di situ ada bahasa asing. Ya, jadi bahasa Arab, bahasa Inggris, tentang amalan-amalan An-Nahdiyah seperti aswaja. Seperti itu juga diajarkan. Dan yang tidak kalah penting adalah tentang kewirausahaan atau pesantren preneurship sebagaimana visi dari IAI Uluya sendiri. Oke. Nih Bu Dewi, di masyarakat nih banyak yang beredar atau masyarakat ini kayak memandang ekonomi syariah, menganggap ekonomi syariah itu hanya untuk orang-orang Islam saja. Seperti kalau di bank syariah nih, mungkin orang Islam aja nih yang hanya menggunakan bank ini. Ya, yang jadi nasabahnya itu hanya orang Islam aja. Mungkin apa pendapat dari Bu Dewi mengenai mitos-mitos yang berada di masyarakat tersebut? Jadi ekonomi syariah itu bukan hanya untuk orang Islam saja, akan tetapi ekonomi syariah karena memang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang di mana prinsip-prinsip syariah itu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Maka ekonomi syariah itu juga sangat relevan digunakan untuk orang-orang yang non-muslim, dan itu terbukti bahwasanya ekonomi syariah dalam hal ini prinsip syariah yang diterapkan di perbankan syariah itu mampu menjawab permasalahan krisis ekonomi khususnya di Indonesia pada tahun 97 waktu itu. Seperti itu. Ya mungkin kalau lebih mudah dipahami, kalau di bank konvensional itu kan mengandalkan biasanya ada suku bunga ya Bu Dewi. Kalau di ekonomi syariah itu tidak ada. Yang begitu, ada adalah prinsip bagi hasil antara nasabah dan juga
pihak bank agar sama-sama mendapat keuntungan. Dan yang penting Iya. adalah barokah. Barokah ya, Iya. barokahnya itu yang paling penting. Iya. Jadi meskipun bukan Islam, bisa juga di bank syariah kalau mau jadi nasabahnya itu juga bisa, bukan hanya untuk Untuk orang orang-orang Islam Islam saja. saja. Iya. Semisal nanti menganggapnya kalau di bank syariah mengucap syahadat itu enggak, iya nggak sampai segitunya lah. Jadi kalau bukan orang Muslim juga bisa langsung daftar. Jadi Iya. semisal kalau orang Muslim daftar di bank syariah juga nggak bisa langsung jadi orang Muslim. Nanti menganggapnya kalau masuk bank syariah nanti jadinya Harus jadi orang Muslim. Islam. Iya. Nanti nganggapnya gitu. Iya. Itu mitos. iya, mitos. Ya. Mitos itu berarti bukan fakta. Ya, bahkan sekarang banyak sekali prinsip-prinsip perbankan syariah yang diterapkan di Inggris, Iya, di Amerika. iya, itu sudah semuanya mulai mengakui. Iya, sudah mengakui bahwa Ya, itu prinsip sudah ekonomi iya, syariah itu memang mem- sebagai solusi Iya. seperti itu. betul Nah, sekali. kita bagaimana? Nah, kita harus mempelajari itu, mempelajari ekonomi syariah. Lewat mana? Ya lewat prodi ekonomi syariah. IAI Uluwiyah Mojokerto. Sip. Dan untuk selanjutnya nih Bu Dewi, untuk peluang karir dari ekonomi syariah, lulusan ekonomi syariah ini bagaimana? Mungkin ada profil lulusan yang sudah ya. bekerja atau gimana? Ya, Boleh ya. dijelaskan? Ya, jadi gini Mbak Ila ya, profil lulusan ekonomi syariah ya khususnya di IAI Uluwiyah itu yang pertama adalah kita mencetak praktisi lembaga keuangan bank maupun Non-bank. non-bank. Ya, jadi di situ kita dari lulusan itu ada yang bekerja di bank, ada yang bekerja di BMT seperti itu. Iya. Jadi praktisi lembaga keuangan baik bank maupun Non-bank. bank. Yang kedua bisa jadi kalau nggak mau jadi praktisi, maunya jadi DPS Dewan Pengawas Syariah. Wow, itu tambah Di atasnya mengerikan nih, sekali lagi. ya. Iya. Bukan sebagai Jadi, pekerjanya tapi pengawasnya. Dewan Pengawas Iya. Syariah itu juga salah satu profil lulusan dari Prodi Ekonomi Syariah IAI Uluwiyah. Yang ketiga itu ada auditor internal. Auditor Jadi internal. audit. Iya, Nah, iya, itu juga gajinya wow lumayan, juga, iya. gitu ya. Ya. Nah, kalau yang ingin bebas, yang ingin free, ya bisa jadi sebagai pebisnis syariah atau Iya, wirausahawan seperti Bisa itu. membuat usahanya sendiri nih, jadi bos ya gitu. Bu Iya, Dewi. betul sekali. Dan yang terakhir itu bisa jadi peneliti ekonomi syariah atau dalam hal ini sebagai akademisi, sebagai dosen, sebagai guru Atau gitu. sebagai kaprodi seperti Bu Dewi ini nih. Sudah Bu Dewi? Ya, ya, Oke, seperti untuk selanjutnya nih dari lulusan-lulusan tersebut sudah mencetak yang sudah bekerja yang sangat-sangat hebat tadi. Iya. Di samping Bu Dewi ada juga mahasiswa aktif yang juga kebetulan sudah bekerja nih Ya, tentang pariwisata. Ya, itu juga termasuk Bu Dewi. Iya, jadi tidak melulu di perbankan, Bankan, tetapi juga iya, bisa meluas, iya. Jadi sekarang ada pariwisata Wisata syariah, syariah, dan iya. itu dipelajari di prodi ekonomi syariah. Seperti Bu, nih, langsung kita dengarkan sedikit cerita dari narasumber salah satu kita, yakni Mbak Lala. Oke, Mbak Lala, silakan. Perkenalkan, saya adalah mahasiswi aktif di Institut Agama Islam Uluwiyah yang sekaligus bekerja di bidang pariwisata yang berada di Kecamatan Gondang. Undang. Jadi nama wisata tersebut yaitu wisata Lembah Mencirang. Dulunya itu Desanya Iya. itu desa desanya itu dulu sebagai desa mandiri. berubah menjadi desa wisata. Awal masuk di wisata Lembah Mencirang, saya tuh belum terlalu mengenal tentang manajemen, tentang Iya, manajemen SDM maupun pengelolaan keuangan. Ya. Terus masuk di bangku perkuliahan di Institut Agama Islam Uluwiyah. ya.
Di situ ada mata kuliah yang mempelajari tentang manajemen SDM, terus ada pengelolaan keuangan seperti akuntansi gitu. Iya. Jadi di situ saya mempelajari materi-materi tersebut sehingga alhamdulillah saya sekarang menjadi posisi bendahara 1 atau bendahara tuli. Berarti langsung praktek ya. Iya. langsung praktek. Dari teori-teori yang dipelajari di bangku perkuliahan, akhirnya Mbak Lala bisa mempraktekkan Di tempat kerja. kerjanya sehingga mampu mencapai posisi yang sekarang ini adalah hal yang sangat hebat ya Bu Dewi. Iya, betul sekali. Jadi mahasiswa kita tidak hanya murni Iya. kuliah saja, ada juga mahasiswa kita yang kelas karyawan seperti itu. Yang kelas karyawan ini digunakan untuk yang gimana? Yang Bu Dewi? bekerja. Oh, jadi yang bekerja yang ini bisa sambil kuliah Iya, betul. di Di IAI Uluwiyah, Ekonomi ya, di Syariah. IAI Uluwiyah ini masuk kelas Kelas karyawan. Ya, betul sekali. Ya. Lah di ekonomi syariah ini Bu Dewi, mungkin masyarakat belum tahu nih apa sih perbedaannya dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional ini? Iya. Ya. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional secara prinsip sudah kelihatan ya, bahwasanya kalau ekonomi syariah itu pasti prinsip-prinsipnya adalah prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kalau di ekonomi konvensional ini lebih terkenalnya itu biasanya kaitannya dengan bunga seperti Oh iya. itu ya. Ya, suku bunga. Kaitannya dengan bunga seperti itu. Kalau di ekonomi syariah dengan bank syariahnya, nah itu pasti kita sangat familiar dengan prinsip bagi hasil seperti itu. Ya. Dan untuk mengenai yang tadi sempat Bu Dewi katakan nih mengenai Entrepreneurship University ya. Ini boleh saya sedikit menjelaskan tentang tersebut. Implementasinya yakni saya juga sebagai mahasiswa aktif yang kebetulan juga mesantren di Uluwiyah ini. Jadi saya sambil kuliah juga saya mondok di Uluwiyah. Ngaji. Iya, ngaji, kuliah, ngaji gitu. Dan juga saya diamanati untuk menjaga salah satu kantin yang ada di Uluwiyah. Unit usaha, ya? Iya, unit usaha yang ada di salah satu, yang ada di pesantren. Ya, yang saya implementasikan dari kuliah ke pondok atau yang ada di kantin itu bagaimana saya memanage waktu, mengelola bagaimana agar ini loh Bu Dewi gimana ya, agar orang-orang ini tahu gitu loh kalau mondok itu juga bisa sambil kuliah, bukan hanya mondok tok. Kadang kan orang kan mikirnya kalau mondok tok sambil kuliah itu pasti keteteran, capek. Ya, kan itu tergantung bagaimana kita memanage waktu. Lah, untuk teori-teori yang saya terapkan di salah satu unit usaha tersebut, saya juga bisa seperti Mbak Lala tadi mengelola keuangannya bagaimana. Jadi ilmu manajemennya bermanfaat ya. Iya, sangat bermanfaat sekali itu kalau Bu Dewi. Jadi kita bisa tahu untung ruginya lah gitu. Jualan ini untungnya, kalau jualan yang ini untungnya berapa, kalau jualan itu untungnya berapa, kayak gitu. Berarti belajar bisnis juga ya. Iya. Jadi nggak selalu kuliah doang gitu lah Bu Dewi. Bisa kuliah aja, nggak ngaji aja gitu bisa ya. juga tapi belajar berdagang. Belajar berdagang. Berwirausahawan lah Bu Dewi. Selanjutnya nih mau tanya ke Mbak Lala, apa aja sih kalau di prodi ekonomi syariah itu ada organisasi kemahasiswaannya nggak Mbak Lala? Ada di prodi ekonomi syariah Institut Agama Islam Uluwiyah ini ada ada dua organisasi kemahasiswaan. Yang pertama yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah dan yang kedua yaitu Lembaga Tahfidz. Kebetulan saya juga aktif di Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
sebagai sekretaris. Oh, Iya. sekretarisnya. Saya juga aktif nih di himpunan mahasiswa Iya. mahasiswa Prodi sebagai bendahara. Jadi kita sama-sama sekelas, sama-sama seorganisasi juga. Untuk selanjutnya, Bu Dewi, tentang pendaftaran nih. Ya. Ya, pendaftaran ada dua, teman-teman. Ya. Pendaftaran dilakukan secara offline dan Dan juga online. online. Untuk secara online, teman-teman bisa langsung cek di IG-nya Uluyah. IG-nya Uluyah itu IAI Uluyah. Di bio-nya terdapat link, tapi sebelum mencet link tersebut jangan lupa follow. Setelah di follow lalu klik dan langsung isi formulir pendaftaran yang ada di link tersebut. Dan untuk yang secara offline, teman-teman bisa langsung datang ke kampus di Jalan Raya Mojosari Mojokerto kilometer 4 nomor 10 Mojokerto. Langsung datang ke kantor PNB-nya. IAI Uluyah. Iya, PNB IAI Uluyah. Dan juga dapatkan berbagai macam beasiswa. Iya. Karena di sini disediakan beberapa beasiswa, di antaranya ada beasiswa KIP, ada beasiswa tahfidz, ada beasiswa yayasan, dan masih banyak lagi. Ya, jadi segera saja datang ke kantor PNB IAI Uluyah, Atau bisa Atau, juga ya. langsung secara online yang ada di IG-nya IAI Uluyah. Lah, sobat-sobat Uluyah, dari perbincangan dengan dua narasumber kita tadi dapat kita simpulkan bahwa ekonomi syariah itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Berarti ekonomi syariah ini jaringannya juga secara luas, memiliki peluang kerja yang luas juga, bisa juga jadi akademisi, Iya, bisa betul. juga jadi dewan pengawas syariah Iya, tadi, betul. atau bahkan bisa nggak ke perbankan mulu ya Bu Dewi, seperti Iya, Mbak Lala ini tadi yang juga bekerja di desa wisata, itu bisa betul. mengelola tersebut. Iya. Jadi prospek kerjanya itu juga sangat luas, bukan hanya itu juga seperti di bank syariah, bukan hanya itu saja. Iya. Bisa juga ke ini ya Bu Dewi, Badan Amil Zakat itu bisa, Basnas ya, itu bisa juga kerja di sana. Ya. Apalagi Bu Dewi? Di Pegadaian Syariah, Iya, Pegadaian Syariah. leasing syariah. Masih banyak sekali. Jadi tergantung teman-teman menguasai teori ketika perkuliahan itu di bidang apa, nanti langsung lanjutkan untuk dibawa ke pekerjaannya masing-masing. Oke, mungkin bisa itu saja yang dapat kita sampaikan ya. Terima kasih kepada dua narasumber yang sangat hebat ini, dan juga terima kasih kepada tim-tim yang di luar layar yang sudah membantu kita, dan juga terima kasih kepada Sobat Uluyah yang sudah menonton kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel IAI Uluyah. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ikan paus, ikan hiu. Mari kita ucapkan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.